Oke, selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membawakan materi alat pemadam api ringan, yang mana alat ini simple dan mudah untuk digunakan bagi orang yang sudah mampu dan ahli. Dan alat pemadam api ringan ini digunakan pada awal ya, awal terjadinya kebakaran. Jadi apinya masih kecil. Nah ini. Alat pemadam ringan, pengertiannya begini menurut NFPA. Peralatan yang ringan berisi tepung, cairan atau gas yang dapat disemprotkan bertekanan untuk tujuan pemadaman kebakaran. Dan yang B, menurut Permen Naketran nomor 4 tahun 80, alat yang ringan yang mudah dilayani oleh satu orang saja untuk tujuan pemadaman pada mula terjadi kebakaran. Nah ini NFPA sendiri singkatan dari National Fire Protection Amerika. Label yang digunakan oleh personil darurat dengan cepat dan mudah mengidentifikasikan risiko yang ditimbulkan dari material yang berbahaya. Adapun pemasangan atau penempatan APAR biasanya mudah dilihat, dicapai, diambil, dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Biasanya berupa gambar segitiga warna merah dan tulisi APAR. Harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran. Jadi, ibaratnya kalau di kilang atau di plant, itu kan macam-macam, ada yang tempat pompa, ada tempat yang di distribusi minyak, harus ada APAR dan disesuaikan dengan jenis-jenis kebakarnya. Kalau di pompa itu biasanya pakai APAR dengan jenis CO2 karena itu kan banyak sumber air, sumber listrik. Kayak di pompa distribusi, kayak apa di minyak itu kan banyak mengandung minyak. Jadi ditembakkan APAR jenis foam. Dan harus menggantung ya, menggantung pada dinding atau dalam lemari kaca. Tujuannya apa? Dibuat menggantung karena biar nggak korosi mas ya. Biasanya kalau ditempatkan di atas lantai, itu biasanya dikasih kayak apa? Kayak kursi kecil tuh ya. Dan biasanya ditempatkan di dinding itu pada ketinggian sekitar 15 sampai 120 cm. Tujuannya apa? Agar kita dapat memudah dan menjangkau pada saat terjadi kebakaran. Dan disesuaikan dengan tubuh orang Indonesia. Jadi orang Indonesia kan orangnya kecil-kecil, jadi kalau ketinggian nanti kan nggak nyampe. Dan pada antara suhu sekitar 4 sampai 49 derajat pada suhu ruangan. Adapun jarak antara APAR satu dengan yang lain sekitar 15 meter. Tujuannya apa? Kalau terlalu jauh, sekitar 20 meter, nanti kan kita capek sendiri pas waktu terjadi kebakaran. Itu diatur dalam Permenaker Tran nomor 4 tahun 80. Adapun tahapan pengoperasian atau SOP, pertama kali kita cari pin atau pengamannya. Tujuannya apa? Kalau kita pas mengoperasikan, kalau kita nggak tarik pinnya, nanti pas penggunaan pas darurat nggak dicari kan nanti kan nggak bisa beroperasi. Kemudian kita lepas nozzle-nya, kita arahkan ke atas dulu, bukan langsung ke apinya ya. Kita coba tuahnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengeluarkan media pemadam dari tabung pemadam. Baru kita bawa ke tempat pemadaman atau yang terjadi kebakaran. Kita kibaskan APAR ke titik pangkal api sekitar jarak 2 atau 1 atau sampai 2 meter.
dari titik pangkal api sampai api padam. Nah, ini gambarnya pada waktu terjadi praktek pemadaman di lapangan. Dan ini prosedurnya pemakaian napar. Yang pertama ini yang nomor 1 itu pull pin. Nah, itu yang ada gambar kawat itu. Yang kedua, bebaskan selang, maksudnya bebaskan selang. Jadi kita bisa bebas mengarahkan media pemadamnya sesuai dengan kecukupan atau sesuai dengan arahan atau semburannya napar. Yang tiga itu tekan handle atau tuas, tujuannya untuk biar media pemadamnya bisa keluar. Yang keempat itu kita sapukan atau sweep, atau kibaskan pada titik pangkal api. Ada pemeriksaan napar menurut Permenaketran tahun 80 nomor 4. Apar yang dipasang di lokasi kerja harus dilakukan pemeriksaan dan perawatan. Ada dua jenis pemeriksaan napar. Satu, pemeriksaan napar jangka pendek. Yang kedua, pemeriksaan napar jangka panjang. Adapun jangka pendek, pemeriksaan jangka pendek dilakukan setiap 6 bulan sekali, meliputi mekanik part. Yang dimaksud mekanik part itu yang kelihatan Mas ya, kayak nozzle, tabung, selangnya, media pemadamnya, itu mechanical, execution, action atau media pemadamnya yang di dalam itu. Kadang kayak dry pudder itu kan ada kan menggembel atau gembel ya, kita jungkir balikan kalau memang udah nggak bisa maksudnya masih gembel, kalau nggak bisa dipakai ya kita buang, ganti media yang baru. Atau expelling nih ya, perawatan. Kemudian pemeriksaan jangka panjang. Pemeriksaan jangka panjang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap kondisi tabung dengan hidrotest. Untuk setiap papat dilakukan percobaan tekan secara berkala dan harus kuat menahan tekanan selama 30 detik. Jadi untuk mengetahui tabung apar itu masih bagus atau tidak, kita lakukan dengan cara hidrostatis tes. Jadi kita tekan, terus kita diamkan beberapa detik, terus kita ambil air sabun, kita tabungnya kita kasih air sabun, dilihat dulu apa ada gelembung-gelembung akibat kebocoran. Kalau nggak ada berarti bagus. Demikian penjelasan saya mengenai apar, semoga bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata dan dalam penerangan ini saya kurang begitu begitu dan seterusnya. Terima kasih.